mau kembali kepada firman Tuhan. Sampai kapan kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mau setia, sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pagi ini waktu saya memikirkan kembali bagian ini, hati saya tersentuh oleh beberapa poin yang penting. Waktu menulis surat, Paulus berkata, "Aku Paulus, Rasul Kristus, oleh kehendak Allah sekarang menulis kepada orang suci di Efesus." Hanya 3 kalimat ini saja telah menggerakkan hati saya. Surat ini bukan surat biasa. 2 hari yang lalu saya berbicara di istri. Banyak orang suka tulis, gampang tulis surat. Tetapi apa yang mereka tulis mungkin tak ada satu yang bisa tahan 2000 tahun kemudian. Masih ada nilainya. Saudara-saudara, begitu banyak orang tulis, menghabiskan kertas, menjadi jang yang seharusnya dibuang di sampah. Apa yang kau tulis, apa yang kau bicara di dalam telepon, semua kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya, yang kau kira lewat, setiap kalimat omong kosong akan muncul kembali pada hari di mana kita dihakimi. Ini perkataan Yesus Kristus. Setiap kalimat yang kosong, yang tidak perlu diucapkan sembarangan, semua harus muncul kembali di hari kita dihakimi oleh Tuhan. Jadi di dalam telepon bicara seperlunya, menulis surat tulis seperlunya, yang bercanda dan karu-karuan, yang merusak iman orang lain, gosip-gosip yang tidak berguna, rumor-rumor yang merusak iman. Berhenti. Kalau tidak, mulutmu belum menjadi mulutnya orang suci. Perkataan-perkataanmu belum menjadi perkataan-perkataan yang membangun orang. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan kalimat ini begitu menyentuh saya. Saya Paulus, Rasul Yesus Kristus, dengan kehendak Allah menulis surat kepada orang suci di Efesus. Saudara-saudara, jadi surat ini apa? Surat ini mengandung kehendak Allah dan dikirim melalui utusannya kepada orang yang dipilih dan orang yang suci, yang ditempatkan di satu kota yang strategis. Itu artinya, saudara-saudara, puji Tuhan, surat Efesus dikirim dengan makna dan visi dari surga yang diturunkan kepada seseorang yang dipilih, yaitu Paulus. Paulus mengatakan, saya tulis dengan sesuatu kualifikasi apa? Dengan status apa saya tulis surat kepadamu? Aku tulis surat kepadamu dengan status seorang apostolos. Bahasa Greka, apostolos, utusan yang diutus oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi sekarang saya diutus oleh Allah. Kalau seseorang sadar dia diutus oleh siapa, dia harus mengetahui dia tidak ada hak mengatakan sesuatu dari dia sendiri. Saudara-saudara, jikalau seseorang direktur mengutus seseorang untuk berunding dengan yang lain, yang diutus tidak berhak ikut campur kemauan sendiri. Dia hanya mempunyai tanggung jawab. Yang mengutus dia, yang menyuruh dia, dia memberikan mandat apa, saya jalankan itu. Demikian Paulus sadar, dia menulis semua surat itu karena utusan Allah. Dia menjadi rasul karena rasul berarti utusan Allah. Allah yang mengutus aku, Allah berhak. Allah mengutus aku, Allah berkedaulatan. Allah mengutus aku hanya berdasarkan kuasa dia. Dan Allah bertanggung jawab atas segala berita yang diutuskan kepadaku, yang disuruh saya beritakan kepada orang-orang di gereja-gereja yang berbeda. Saudara-saudara, aku Paulus, Rasul Yesus Kristus, Rasul dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan aku, lalu mengutus aku. Seorang pendeta terkenal Tiongkok 60 tahun yang lalu, di dalam pembukaan semester dari sekolah teologi, dia mengatakan, mengapa Tuhan memilih kamu? Tuhan memilih kamu supaya boleh memakai kamu. Mengapa Tuhan membeli kamu? Tuhan membeli kamu supaya dia berhak memakai kamu. Jadi saudara-saudara, kita selalu tidak mempunyai kesadaran kenapa saya dianugerahi, kenapa saya diberkati, kenapa saya diselamatkan, kenapa saya dipanggil.
Oh, saya dipanggil supaya saya boleh nonjol di atas mimbar. Tidak. Saya diselamatkan supaya saya boleh masuk surga enak-enak. Bukan. Saya dipanggil untuk menjadi saksi. Saya dipanggil untuk menjadi pejuang bagi kebenaran. Saya dipanggil untuk mengutarakan kemuliaan surgawi di tengah-tengah dunia yang najis. Saya dipanggil untuk setia kepada kebenaran dan bertengkar dengan segala kejahatan. Saya dipanggil untuk menjadi utusan, dikirim seperti domba berada di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, kalau kita sadar utusan, istilah utusan, apostolos, maka kita akan sadar kita harus bertanggung jawab. Kita sadar kita pada satu hari akan berdiri di hadapan takhta Dia yang telah mengutus, yang telah memilih kita, dan kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan itu betul-betul apa yang disuruh atau tidak. Kalau bukan, kita harus dihakimi lebih daripada orang lain. Saudara-saudara, jangan ingin menjadi guru. Ketahuilah olehmu bahwa yang mengajar akan mendapatkan hukuman lebih berat daripada yang diajar. Itu harus menjadi sesuatu kalimat, sesuatu kesadaran yang selalu menegur saya sebagai orang berdiri di atas mimbar. Saudara-saudara, pada waktu saya sudah ditabiskan menjadi pendeta, kakak saya yang paling besar waktu itu belum mau dibaptiskan. Dan dia mengatakan satu kalimat, sekarang sebagai orang yang belum dibaptiskan, saya beritahu kepadamu, tahu tidak, kau yang mengajar akan dituntut lebih banyak daripada yang diajar? Dengan hak apa kau berdiri di hadapan umum lalu memberikan petunjuk kepada orang lain? Apakah kau kira lebih pintar dari yang lain? Saya memang tahu kenapa dia tidak mau dibaptiskan. Memang dia kalau tidak dibaptiskan, dia masih mempunyai hak marah-marah terhadap orang Kristen. Kalau dia sudah dibaptiskan, kehilangan hak itu. Seperti Paul kalau jadi pendeta, tidak bisa lagi tegur pendeta. Begitu. Kira-kira sama begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kalimat-kalimat seperti itu justru membuat saya gugah. Oh ya, what is the qualification of me to scold, to reproach, to tell others what to do? Apakah saya lebih baik? Apa saya lebih layak? Tidak. Kita semua yang menjadi guru, dosen, teologi, pendeta, pengajaran, kitab suci, pemberita Injil, kita semua hanya murid kebenaran yang lebih dulu mengenal bagian-bagian tertentu untuk memberitahu kepada anda-anda yang belakangan mengenal. Kami adalah dengan anda sama-sama hanya murid kebenaran saja. Dan kami hanya diutus. Kalau kami hanya diutus, kami setia kepada Tuhan. Lalu kami memberitakan sesuatu sesuai panggilan Tuhan. Saudara, kalau menolak saya, saudara jangan kira itu satu soal kecil. Karena waktu engkau menolak saya, engkau menolak Tuhan. Karena apa yang saya beritakan itu dari Tuhan. Ini maksudnya. Jadi Paulus dengan tegas, dia tidak berani sembarangan tulis sesuatu semau sendiri. Setiap kali dia tulis surat kepada satu gereja, dia memulainya dengan kalimat seperti ini. Aku Paulus, Rasul Kristus, menulis surat ini kepada orang suci yang berada di Efesus, orang suci yang berada di Korintus, orang suci yang berada di tempat-tempat kota yang lain. Dengan demikian dia tahu tugasnya, dia tahu tanggung jawabnya, dan dia tahu keseriusan daripada berita yang disampaikan kepada orang yang mendengar itu. Saudara-saudara, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, oleh kehendak Allah. Saudara-saudara, Johannes Calvin mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada kehendak Allah, kecuali Allah sendiri. Saya mengingat kalimat itu kira-kira berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu saya langsung memikirkan, lalu membandingkan semua wilayah-wilayah yang lain. Masakan tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah selain Allah sendiri. Only God Himself is bigger than the will of God. Other things, no one, nothing is bigger than the will of God except God Himself. Apa artinya kalimat ini? Segala sesuatu yang ada di dalam seluruh alam semesta sepanjang sejarah, baik di dalam dunia materi maupun bidang rohania, tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang lebih besar daripada kehendak Allah. Selain itu tidak ada yang lebih besar. Apa maksudnya ini? Berarti segala sesuatu berada, tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang lebih besar
daripada kehendak Allah. Selain itu tidak ada yang lebih besar. Apa maksudnya ini? Berarti segala sesuatu berada justru karena kehendak. Jikalau Allah tidak menghendaki,